Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Yuliana, mahasiswa PPL dari Universitas PGRI Yogyakarta, program Sarjana Pendidikan Matematika. Untuk video kali ini, kita akan belajar tentang penerapan aplikasi GeoGebra untuk belajar matematika, khususnya untuk materi transformasi geometri. Kembali lagi sama Mbak Sari, kita masuk ke video yang keempat, yaitu dilatasi atau perkalian. Dilatasi juga seperti rotasi ya, jadi ada dua, yaitu dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dan faktor skala K, dan juga dilatasi terhadap titik A, B dan faktor skala K. Misal kita akan mendilatasikan suatu titik, misal kita punya titik 5,6 dan pusatnya 0,0. Nah, di sini ya. Ini kita geser biar kelihatan. Nah, untuk menampilkan nilai dari titik A, kita klik kanan pada titik A, pilih pengaturan, lalu tampilkan nama dan nilai. Jadi ini titik yang akan kita dilatasi. Lalu kita pilih di sini, pilih dilatasi objek dari titik dengan faktor. Kita klik pada titik A, lalu pada titik pusat 0,0. Nah, ini adalah faktor skalanya. Misal kita faktor skalanya 3, lalu klik OK. Nggak kelihatan ya, maka kita perkecil. Nah, kita geser menggunakan ini. Nah, di sini diketahui A aksen 15,18. Jadi ini ya, tadi titik A kita dilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala 3, menghasilkan bayangan A aksen 15,18. Selanjutnya bagaimana kalau dengan titik pusat A, B? Nah, sebelumnya kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, misal kita punya titik yang baru. Misal titiknya 4,7 di sini. Nah, titik ini juga bisa kita tampilkan nilainya. Kita klik kanan, pilih pengaturan, nama dan nilai. Nah, di sini kelihatan ya, titik A 4,7. Selanjutnya kita bukan titik pusat. Titik pusatnya misal 2,3. Nah, di sini titik pusat 2,3. Lalu sama seperti tadi, kita pilih di sini dilatasi objek dari titik dengan faktor. Kita pilih titik A, lalu titik pusat A, B. Nah, kita masukkan faktor skalanya. Misal faktor skalanya 2. Lalu kita klik OK. Jadi untuk A aksennya 6,11. Seperti ini ya, ini untuk dilatasi titik. Nah, selanjutnya kalau kita akan menggunakan dilatasi yang otomatis sama seperti yang rotasi pada video yang ketiga kemarin, itu bisa kita menggunakan slider. Jadi kita hapus dulu untuk bayangan dan titik pusatnya. Nah, titiknya kita hapus. Nah, misal tadi kita punya titik yang pertama yaitu 5,6. Di sini titik A. Kita klik kanan ya, biar kelihatan untuk nilainya. Nah, di sini nilainya 5,6. Lalu kita butuhkan slider di sini. Kita klik ini, lalu pilih yang munculkan. Kita klik sembarang, bisa di sini atau di sana. Nah, kita pilih di sini saja ya. Nah, di sini
kita pilih yang angka, lalu sebelumnya kita namanya diganti dulu, namanya yaitu skala. Misal intervalnya -5 sampai 5. Untuk kenaikannya kita 1. Ini bisa diubah, misal sampai 15 sampai 10, tergantung besarannya. Lalu kita klik OK. Nah, disini sudah ada faktor skalanya dari -5 sampai 15. Selanjutnya kita perlukan, nah di sini kita rotasikan, kita dilatasikan. Nah, kita tuliskan dilatasi kurung siku, yaitu objek yang akan kita dilatasi yaitu titik A, koma slidernya. Nah, slidernya sekarang ini bernama skala. Jadi kita tulis di sini skala. Nah, maka diperoleh bayangannya yaitu 10,12. Ini untuk dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, sama kan? Nah, tadi titik A 5,6 kita dilatasikan dengan skala 3 pada titik pusat 0,0, hasilnya 15,18. Nah, ini bisa otomatis di sini -1, 0, 1, 2, 3. Nah, di sini seperti ini. Nah, lalu bagaimana dengan titik dengan pusat A, B? Nah, berarti kita perlu titik pusatnya dulu. Misal kita punya titik pusat 1,1. Nah, di sini titik pusat B 1,1. Kita sembunyikan dulu ya untuk A aksennya. Nah, kita bayangannya kita sembunyikan. Nah, selanjutnya kita masukkan di sini dilatasi kurung siku, yaitu titik A, koma, nah slidernya itu bernama skala, koma, lalu titik pusatnya yaitu B. Oke, kita enter. Nah, jadi ini diperoleh A aksen 9,11. Iya, jadi bisa dirubah-rubah. Ini untuk skala 3 maka menghasilkan A aksen 13,16. Nah, ini untuk dilatasi pada titik. Lalu bagaimana dengan dilatasi pada garis? Sama seperti ini. Misalnya kita hapus dulu untuk titiknya. Semua kita hapus kecuali slider ini ya, skalanya. Nah, misal kita punya suatu garis X ditambah Y dikurangi 2 sama dengan 0. Maka kita punya garis bernama EQ1. Ingat-ingat ya, namanya di sini EQ1, ini namanya paling depan. Akan kita dilatasikan dengan pusat 0,0. Nah, skalanya misal 3, maka di sini kita tulis dilatasi kurung siku. Pilih objek yang akan didilatasi. Objek kali ini adalah garis EQ1, koma skala. Nah, ini ya. Maka EQ1 aksen di sini bisa dilihat di sini ya. X plus Y sama dengan 6, atau bisa juga kita ubah di sini persamaan. Nah, jadi persamanya 3x ditambah 3y min 18 sama dengan 0. Bagaimana kalau skalanya kita tambah?
ini juga akan ikut berubah. Ini ya. Nah, untuk mengubah bentuk ini juga bisa kita klik di sini ya, klik kanan. Kita pilih persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka akan berubah di sini seperti ini. Oke, ini untuk yang garis. Untuk garis yang dengan titik pusat aku pakai juga sama. Bisa kita hapus dulu untuk bayangannya. Kita masih punya suatu garis Q1 yaitu X ditambah Y dikurangi 2 sama dengan 0. Lalu kita butuh titik pusat akoma B. Misal akoma B-nya 1,2. Di sini 1,2. Kita bisa tuliskan di sini dilatasi kurung siku. Lalu nama garisnya yaitu Q1, skala, titik pusat akoma B. Nah, titik pusat akoma B bernama A. Jadi kita tuliskan di sini A. Enter. Nah, di sini diperoleh Q1 aksen sebesar X ditambah Y sama dengan negatif 5. Ini juga bentuknya bisa kita ubah dengan klik kanan, lalu pilih persamaan yang ini. Nah, jadi 8X ditambah 8Y ditambah 40 sama dengan 0. Skalanya juga bisa kita ubah seperti ini misal seperti ini. Nah, karena di sini kita lihat yang di sini ya, X ditambah Y sama dengan negatif 5, ini bentuknya berbeda. Ini juga bisa kita ubah bentuknya tadi ya. Kalau skalanya digeser, dia bentuknya kembali seperti ini. AX ditambah BY sama dengan C. Sedangkan untuk bentuk yang biasanya yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kita bisa pilih di sini. Klik kanan. Nah, di sini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selesai untuk pembahasan tentang transformasi geometri sampai dilatasi ini ya. Nah, untuk ini bagaimana? Ada kesulitan atau sudah paham semua? Kalau ada kesulitan bisa komen di bawah. Nah, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.